طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seringkali mata kita terkena cipratan benda-benda asing yang tidak kita inginkan. Dan cipratan benda yang berbahan dasar kimia merupakan bagian dari bahan berbahaya yang bisa merusak mata. Paling tidak mata kita akan merasakan pedih, kemudian iritasi atau kemerahan, atau bahkan lecet, atau bengkak pada daerah kelopak mata, kemudian juga disertai dengan perasaan nyeri yang sangat hebat. Dan yang paling jelek adalah bahan kimia yang sangat berbahaya atau air keras yang bahkan dengan benda tersebut seseorang bisa mengalami kebutaan. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, beberapa bahan kimia cukup berbahaya bagi mata kalau tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan mata. Di antaranya adalah asam sulfat yang terdapat pada air aki, kemudian asam asetat yang terdapat pada cuka, kemudian juga bahan yang di situ mengandung kalsium hidroksida yang itu merupakan bahan yang ada pada semen, kemudian juga kalsium karbonat dan titanium yang itu merupakan bahan dasar pada cat atau cat, ya, cat tembok atau cat lainnya. Nah, bahan-bahan yang ada pada benda-benda tersebut kalau mengenai mata akan membuat mata kita sangat tidak nyaman, bahkan bisa mengalami gangguan penglihatan. Dan kalau mungkin cuma sedikit, maka bahan-bahan yang walaupun itu bahan kimia, biasanya bisa ditangani dengan baik setelah dibersihkan dengan sebaik-baiknya, dilakukan pertolongan. Dengan pertolongan yang tepat, maka akan sembuh dengan sempurna. Tetapi ketika itu banyak, walaupun itu bahan kimia yang sehari-hari kita dapatkan, misalnya hanya sekedar sabun, kalau banyak, maka bisa berefek yang tidak kita inginkan, seperti mata kemerahan, bahkan bisa menjadi infeksi kalau tidak ditangani dengan tepat. Teman-teman sekalian, apa pertolongan yang bisa kita lakukan ketika mata kita terkena cipratan bahan-bahan kimia? Kalau mungkin sekedar sabun atau sampo yang sering mungkin mengenai mata kita, maka cukup kita bilas dengan air sedikit atau beberapa saat saja, insya Allah akan bersih dengan baik. Dan bahkan dalam waktu yang tidak lama akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Hanya perih di saat terkena saja. Tetapi kalau mungkin bahannya adalah misalnya cat, nah kesempatan ini akan saya sampaikan. Kalau mata kita kecipratan cat, karena tidak menggunakan pelindung muka, maka akan seperti ini. Ini alhamdulillah masih diberikan pertolongan oleh Allah, ada refleks. Begitu datang cat ke arah muka, akan segera menutup mata kita tanpa kita sadari, dengan cepat mata menutup sehingga tidak mengenai mata. Coba kalau tidak tersadari, dengan cepat sekali datangnya benda asing tersebut, maka bisa mengenai mata dan bisa membuat mata kita mengalami gangguan, paling tidak perih, bengkak, iritasi, karena ini cat, ini ada bahan kimianya yang juga tidak baik atau bahkan membahayakan mata. Paling tidak bisa mengalami iritasi atau nyeri yang cukup lama dibandingkan dengan hanya sekedar sampo atau sabun yang sedikit ketika kita mandi yang mengenai mata. Nah, cara yang bisa kita lakukan ketika mata kita kecipratan benda-benda atau bahan-bahan kimia, yang pertama adalah kita usahakan kita segera bertindak. Segera mencari air mengalir yang bersih, cari sumber air. Kemudian kita cuci mata kita, ya, kita guyur mata kita dengan air mengalir. Ya, kalau tidak ada air mengalir yang bersih, maka bisa kita gunakan botol, misalnya botol aqua, kita belikan aqua di warung, kita lubangi dan kita guyur begini dengan air yang kecil saja. Diguyur terus-menerus sampai sekitar 10-15 menit, itu yang paling ideal. Paling tidak diguyur dalam waktu yang lama, 5 menit ke atas. Ini sudah lumayan. Memang idealnya 10-15 menit, saya benar-benar mata kita bersih dari benda-benda asing atau bahan kimia tersebut. Setelah itu, kalau masih ada efek yang memang cukup
nyeri, cukup tidak nyaman, maka Anda segera membawa ke unit gawat darurat. Khususnya kalau bahan-bahan kimia yang berbahaya, seperti air aki misalnya. Nauzubillah, ada orang memperbaiki aki tanpa sengaja nyiprat ke wajah misalnya, atau bahkan mungkin karena suatu tindakan kejahatan bisa seseorang dilakukan oleh orang lain ya. Setelah Anda guyur dengan air yang mengalir, maka Anda segera bawa ke unit gawat darurat, maka di sana nanti akan dilakukan pencucian kembali dengan air steril ya. Yang sebelumnya akan ditetesi dengan obat untuk mengurangi rasa nyeri, bahkan itu semacam anestesi ya, anestesi lokal, bentuknya tetes, sehingga ketika dibuka sana, atas, bawah, dibersihkan benar-benar bersih, tidak begitu sakit. Ya. Termasuk kalau ada benda asing, untuk mengambil benda tersebut, maka sebelum diambil benda asingnya, maka salah satunya adalah ditetesi dengan obat anestesi lokal yang bentuknya tetes. Nah, setelah itu Anda akan mendapatkan pengobatan lebih lanjut, bisa antibiotik berupa tetes mata, bisa pula dengan anti radang, atau bahkan dikasih vitamin untuk memperbaiki mata ketika ada mungkin perlukaan di situ. Ya, untuk memperbaiki jaringan tubuh sehingga cepat pulih kembali. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan atau pertolongan pertama ketika mata kita mengalami cedera akibat terkena cipratan benda atau bahan kimia yang berbahaya. Ya. Bahan kimia yang sangat keras sampai bisa membutakan mata. Nauzubillah min dzalik. Tapi bahan-bahan kimia yang biasa seperti cat, kemudian semen dan sebagainya, maka Anda cukup dicuci dengan air yang mengalir. Kalau benar-benar sudah bersih, insya Allah aman. Kalau cuma sedikit, tapi kalau cukup banyak dan sangat mengganggu, Anda harus segera dibawa ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan yang sebaik-baiknya. Dan ada beberapa hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan. Ketika terkena benda bahan kimia atau cairan berbahan kimia, maka jangan dikucek begini. Karena akan menyebar kemana-mana, bahkan lebih berbahaya. Nah, tapi Anda cukup langsung diguyur dengan air. Kemudian yang kedua, satu hal yang mungkin sudah sering terjadi di masyarakat dengan cara dirimbang. Ini sebenarnya cukup bagus ya, dikedip-kedipkan di sini, nanti akan apa yang ada di dalam mata, di kelopak mata atau di daerah mata tersebut ya, di bola mata akan masuk ke cairan yang ada di piring. Tetapi ini kurang sempurna ya. Sudah baik, sudah bagus, lumayan daripada dikucek. Tapi alangkah baiknya yang terbaik adalah dengan diguyur, sehingga benar-benar akan mengalir, bukan cuma di sini, diguyur sehingga mengalir. Diguyur dengan air kecil saja. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian pencegahan. Pencegahan ketika kita sedang ngecat atau sedang melakukan sesuatu yang di situ berisiko terjadi cipratan benda atau cairan yang berbahan kimia, maka kita bisa lakukan penutup wajah, penutup mata. Di antaranya dengan menggunakan seperti ini ya. Apalagi di saat pandemi kita hampir semuanya punya alat seperti ini namanya face sheet, bisa kita pakai begini. Ini untuk menghindari cipratan langsung ke sini. Sehingga dengan cara ini cukup aman mata kita ya, termasuk kita mungkin masak juga bisa pakai ini, termasuk kita mungkin sedang melakukan ngecat rumah juga pakai ini. Ini kemarin ya, gambar ini kemarin. Sebenarnya sudah pakai ini dalam waktu yang lama, tapi ketika sudah ganti baju mau melakukan satu, saya ada keinginan untuk ngecat kembali. Ternyata qadarullah ada cat yang niprat. Tapi alhamdulillah Allah masih menolong saya dengan refleks mata saya yang langsung begini, sehingga tidak mengenai bola mata tapi hanya mengenai kelopak mata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cendrawasih Burung Irian, semoga bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.